Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi diskusi kami mengenai cara tanaman mempertahankan diri dari serangan patogen. Next. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Syarif Hidayat dengan NIM 139. Yang kedua, saya sendiri Wiradharma Aji dengan NIM 142. Yang ketiga, Fatima Nur Aziza dengan NIM 145. Yang keempat, Muhammad Zulkifli dengan NIM 151. Yang kelima, Dharma Aditya dengan NIM 153. Yang keenam, Reno Geraldsya dengan NIM 166. Dan yang ketujuh, Juhardi Tampa Ginting dengan NIM 174. Next. Baik, untuk materi yang pertama, kehadiran patogen bagi tanaman. Patogen merupakan organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu untuk dapat menimbulkan penyakit pada tanaman. Kehadiran patogen mampu untuk menyerang tanaman inang. Bukan hanya menyerang, patogen ini mampu untuk beradaptasi dan berkembang biak dalam menginfeksi tanaman. Oleh karena itu, dibutuhkan pertahanan yang dilakukan tanaman agar terhindar dari serangan patogen. Pertahanan yang pertama ada pertahanan struktural. Ada 6 pertahanan struktural yang dilakukan oleh tanaman, yaitu yang pertama adalah struktur pertahanan sebelum ada serangan patogen. Pertahanan ini meliputi jumlah dan kualitas lilin dan kutikula yang menutupi sel epidermis, ukuran, letak, dan bentuk stomata dan lentisel, dan jaringan dinding sel yang tebal yang menghambat gerak maju patogen. Lilin pada permukaan daun dan buah membentuk permukaan yang dapat mencegah terbentuknya lapisan atau water repellent, sehingga patogen tidak dapat berkecambah atau memperbanyak diri. Lalu yang kedua ada struktur pertahanan yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen. Struktur ini melibatkan jaringan di sekitar jaringan tanaman yang terserang atau bagian dalam tumbuhan, meliputi dinding sel dan sitoplasma sel. Dengan demikian, adanya kematian sel yang terserang oleh patogen dapat melindungi tumbuhan dari serangan selanjutnya oleh patogen tersebut. Yang berikutnya ada pertahanan struktural. Struktural pertahanan jaringan. Yang pertama, pembentukan lapisan gabus. Infeksi inang oleh patogen penyebab penyakit sering menyebabkan tumbuhan membentuk beberapa lapisan yang terdiri dari sel-sel gabus di depan titik infeksi sebagai akibat rangsangan terhadap sel-sel oleh zat yang diekskresikan patogen. Lapisan gabus menghambat serangan patogen dari awal luka dan juga menghambat penyebaran zat beracun yang mungkin diekskresikan patogen. Lapisan gabus menghentikan hara dan air dari bagian yang sehat ke bagian terinfeksi dan memisahkan patogen dari tempat hidupnya. Yang kedua, pembentukan lapisan abisi. Lapisan abisi terbentuk pada daun muda yang aktif setelah infeksi oleh patogen. Lapisan ini membatasi di antara dua lapisan yang sehat dan yang sakit sehingga memotong area pusat infeksi dari bagian sisa daun. Secara bertingkat bagian tersebut mengerut atau layu, mati, dan mengelupas, dan patogen ikut terbawa pada bagian tersebut. Pertahanan struktural yang selanjutnya yaitu struktur pertahanan seluler, yaitu melibatkan perubahan morfologi di dalam dinding sel atau perubahan yang berasal dari dinding sel yang diserang oleh patogen. Ada 3 jenis utama struktur pertahanan seluler, yaitu 1. Terjadi pembengkokan pada lapisan terluar dinding sel yang disertai dengan zat berserat atau amorphous yang dapat mencegah bakteri memperbanyak diri. Selanjutnya yaitu dinding sel yang menebal sebagai respon terhadap beberapa jenis virus dan jamur patogen. Yang ketiga yaitu kalosa palpila yang terdeposit pada sisi bagian dalam dinding sel sebagai respon terhadap serangan jamur patogen. Selanjutnya ada reaksi pertahanan sitoplasmik. Sitoplasma menjadi granular dan keras dan muncul berbagai partikel atau berbagai bentuk di dalamnya. Akhirnya miselium patogen terurai dan infeksi berhenti. Selanjutnya yaitu ada pertahanan nekrotik atau pertahanan melalui hipersensitivitas.
Setelah patogen berkontak dengan protoplasma, sel inti bergerak ke arah serangan patogen dan segera terdisintegrasi atau pecah dan berbentuk bulat berwarna coklat di dalam sitoplasma. Pada saat sitoplasma berubah warna menjadi coklat dan akhirnya mati, hifa yang menyerang mulai mengalami degenerasi. Selanjutnya ada pertahanan metabolisme biokimia. Ketahanan tumbuhan terhadap serangan patogen tidak hanya bergantung pada penghalang struktural saja. Pada beberapa jenis tumbuhan terdapat zat yang dihasilkan oleh sel sebelum atau sesudah terjadi infeksi. Ada 3 pertahanan biokimia, yaitu 1. Pertahanan kimia sebelum ada serangan patogen inhibitor yang dilepaskan oleh tumbuhan ke lingkungannya. Yang kedua, ada pertahanan dengan tidak terdapatnya faktor-faktor esensial. Dan yang terakhir ada ketahanan metabolik yang disebabkan oleh serangan patogen. Pertahanan kimia sebelum ada serangan patogen inhibitor yang dilepaskan oleh tumbuhan ke lingkungannya. Tumbuhan mengeluarkan berbagai zat baik dari bagian tumbuhan di atas tanah maupun melalui permukaan akarnya. Beberapa zat yang dikeluarkan oleh tumbuhan memiliki daya hambat terhadap patogen-patogen tertentu. Yang kedua, pertahanan dengan tidak terdapatnya faktor-faktor esensial. Yang pertama, tidak ada pengenalan antara inang dan patogen. Jika patogen tidak mengenal tumbuhan sebagai salah satu tumbuhan inangnya, maka patogen mungkin tidak jadi menyerang tumbuhan tersebut atau mungkin patogen tidak menghasilkan zat-zat infeksi. Yang kedua, kekurangan reseptor dan bagian yang sensitif inang terhadap toksin. Yang ketiga, tidak ada hara-hara esensial bagi patogen inhibitor yang terdapat dalam sel tumbuhan sebelum infeksi. Next. Lalu ketiga, ketahanan metabolik yang disebabkan oleh serangan patogen. Pertahanan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama inhibitor biokimia yang dihasilkan tumbuhan dalam responnya terhadap kerusakan patogen. Kedua, pertahanan melalui peningkatan kadar senyawa fenolik. Yang ketiga, pertahanan melalui pembentukan substrat yang menolak enzim patogen. Yang keempat, pertahanan melalui inaktivasi enzim patogen. Pertahanan melalui pelepasan sianida fungitoksis dari kompleks non-toksis. Next. Baiklah, dari pembahasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa adanya sifat-sifat struktural pada tanaman yang berfungsi sebagai penghalang fisik dapat menghambat patogen untuk masuk dan menyebar di dalam tanaman. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya melalui kolom komentar pada saat jam perkuliahan dimulai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.